Baik, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita akan membahas tentang konsep sistem informasi dan organisasi. Sistem informasi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk memproses data menjadi informasi dan berkontribusi untuk mencapai tujuan. Menurut Laudon, adalah komponen yang saling terkait yang akan mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk pengambilan keputusan. Lihat di sini, ada yang disebut data, ada yang disebut informasi. Dengan menggunakan sistem informasi, data ini akan diolah menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Misalkan di sini ada angka, ada item gitu ya, ada angka lagi. Ketika diolah dengan sistem informasi, akan menghasilkan informasi berupa ini adalah contohnya item nomor 331 namanya Bright Dish Soap, sabun ya. Kemudian unit terjualnya 7.156, kemudian sales areanya di Northwest, kemudian penjualan tahunannya bernilai 9.231. Nah, ini adalah informasi yang sangat berharga. Sedangkan ini kita belum bisa lebih detail ya karena ini masih sifatnya mentah. Apakah fungsi dari sistem informasi? Lihat di sini, ada input, ada proses, ada output. Di dalamnya merupakan cara kerja dari sistem informasi. Oke, kemudian di sini ada organisasi atau perusahaan yang menggunakan. Di sini ada supplier yang berkaitan dengan bekerja sama dengan perusahaan, ada lingkungan lainnya gitu ya, ada customer gitu ya, ada kompetitor, ada stakeholder dan regulatory. Dimensi sistem informasi ada 3. Yang pertama, organisasi, yang kedua, teknologi, dan yang ketiga, manajemen. Nah, tiga-tiga hal ini tidak bisa lepas dalam sistem informasi. Informasi butuh organisasi yang akan menggunakan. Sistem informasi butuh teknologi. Dia harus menggunakan teknologi apa dalam sistem informasi tersebut. Dan yang ketiga, sistem informasi harus diolah atau dikelola oleh manajemen tertentu. Nah, apa saja organisasi yang terlibat yang akan menggunakan sistem informasi manajemen? Yang pertama adalah bagian yang paling bawah dan banyak menggunakan yaitu operational management. Hal-hal yang sifatnya teknis, yang bersifat transaksional harian itu dikelola oleh operational management. Kemudian middle management mengerjakan sesuatu yang lebih spesifik yang merupakan report dari hasil operasional. Kemudian yang senior adalah manajemen puncak yang akan mengelola lebih lanjut data-data dari middle management menjadi sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Ini beberapa fungsi dan tujuan dari masing-masing area bisnis ya. Dan manajemen kita pahami sebagai bagian dari perusahaan yang mampu mengambil keputusan, membuat rencana tindakan dalam organisasi, dan memahami tantangan serta strategi dalam lingkungan bisnis. Kemudian, manajemen ini ada 3 level. Yang pertama structure, yang kedua semi-structure, yang ketiga unstructure. Kenapa disebut unstructure? Semakin ke atas perusahaan atau kepala perusahaan itu harus memikirkan sesuatu yang sifatnya lebih strategis. Kadang-kadang permasalahan itu menjadi tidak terstruktur. Sedangkan di bawah aktivitasnya bersifat harian yang sudah teratur, jadi lebih terstruktur. Nah, teknologi. Teknologi dalam bisnis informasi dalam sistem informasi ada yang disebut value chain atau rantai nilai. Bagaimana perusahaan bisa menghasilkan rantai nilai gitu ya berupa profit yang berasal dari supplier, dari data, serta dari berbagai aktivitas manajemen di dalamnya. Oke. Ada yang disebut sebagai aset pendukung implementasi IS. Yang pertama organizational asset, yang kedua managerial asset, yang ketiga social asset. Tren MIS. Nah, sekarang di tahun 2023 tren MIS itu lebih heboh lagi, lebih keren lagi gitu ya. Cloud computing, wah sudah biasa gitu ya. Big data ya sedang berkembang juga sama. Cloud computing juga sama berkembang. Mobile digital semakin berkembang juga. Nah, sekian banyak tren ini akan membantu perusahaan dalam menerapkan sistem informasi manajemen. Sekian.